Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum data mining untuk pertemuan kelima. Pada praktikum kelima ini kita akan membahas mengenai pre-processing data. Sebelum kita melakukan coding, saya ingin mereview tentang materi mengenai pre-processing tersebut. Pre-processing merupakan tahapan awal dalam mengolah data input sebelum memasuki proses tahapan utama dari metode Lansing Semantic Analysis atau LSA. Tahapan ini dilakukan agar data menjadi terstruktur, menyeragamkan, dan memudahkan dalam pembacaan serta proses LSA. Adapun tahapan preprocessing pada umumnya adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada tokenizing. Tahapan tokenizing adalah tahap pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. Selain itu, spasi digunakan untuk memisahkan antar kata tersebut. Contoh, kalian bisa melihat pada video ini bagaimana cara menenangkan hati menjadi bagaimana cara menenangkan hati. Itu menjadi dipisah ya. Jadi pemisahan bagaimana itu spasi, kemudian ada cara itu menjadi satu term, kemudian menenangkan menjadikan satu term lagi, hati menjadi satu term, seperti itu. Kemudian tahap kedua ada filtering, yaitu tahap mengambil kata-kata penting dari hasil tokenizing. Proses filtering dapat menggunakan algoritma stop list atau membuang kata yang kurang penting, atau word list menyimpan kata penting. Stop list atau stop word adalah kata yang tidak deskriptif yang dapat dibuang dalam pendekatan back of word. Contoh stop word adalah yang, dan, di, dari, dan lain sebagainya. Kemudian stop word ini bisa diartikan juga sebagai kata yang tidak memiliki arti. Untuk pedoman dari contoh-contoh stop word itu tidak ada yang konkret. Jadi itu tergantung dari developernya sendiri atau dari kaliannya sendiri menentukan apakah kata ini termasuk penting atau tidak, seperti itu. Nah, contohnya di sini ada bagaimana cara menenangkan hati. Karena bagaimana itu tidak memiliki arti, yang dia hanya sebagai kata tanya ya. Nah, maka dia dimasukkan ke dalam stop word sehingga nanti yang term yang ada yang tersisa yaitu cuma hanya cara menenangkan hati, seperti itu. Nah, kemudian tahap ketiga ada yaitu namanya stemming. Stemming adalah proses mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Jadi setelah katanya dia menjadi ke kata dasarnya. Contohnya di sini cara menenangkan hati menjadi cara tenang hati. Menenangkan di sini ada kata imbuhan kan, menenangkan, kan. Nah, itu kata imbuhan. Nah, kata dasar yang menenangkan yaitu tenang. Sehingga pada proses stemming, kata-kata yang berimbuhan menjadi kata dasarnya, root words-nya, menjadi cara tenang hati. Kemudian selanjutnya TF-IDF. TF-IDF ini berguna untuk pembuatan kata. Yaitu kalian bisa melihat definisinya di modul nanti. Kemudian kita langsung ke coding. Silakan kalian buka Anaconda Prompt. Silakan kalian direct ke folder atau file yang ingin kalian panggil Jupyter Notebook-nya. Kemudian, nah, di sini di coding kali ini kita mendeklarasikan bahwasanya kalimat itu berisi kata belajar preprocessing yang lebih sederhana, pre-processing data pada text mining. Nah, kata ini adalah isi dari kalimat. Nah, kemudian kita panggil kalimatnya. Nah, from NLTK tokenize, import word tokenize. Di sini kita mengimport salah satu proses processing, yaitu tokenizing. Dari library-nya nltk.tokenize. Kemudian di sini list token sama dengan kurung siku ya. Di sini kita menandakan bahwasanya akan masuk ke list.
Dan di sini ada for review in kalimat, itu adalah perulangan untuk yang setiap kata yang ada di kalimat tersebut. Word token adalah word tokenize. Nah, word token ini variabel ya. Nah, word tokenize di sini fungsi untuk mentokenize dari kata word. Nah, kemudian review list token append. Nah, append di sini berguna sebagai memasukkan kata-kata yang ada ke list token. Nah, kemudian print word token, maka hasilnya akan seperti ini. Belajar preprocessing yang lebih sederhana preprocessing data. Nah, seperti yang tadi saya bahas, pemisahan kata itu melalui spasi. Jadi setiap spasi yang dibaca itu merupakan kata word baru, sehingga nanti isi dari array ini, list ini, kemudian belajar. Nah, ini spasi dari Python-nya ya. Preprocessing, kemudian yang bahkan koma pun akan dibaca seperti itu karena ada spasi di sini. Oke. Kemudian kita mendeklarasikan data stop word. Data stop word, kata-kata yang tidak penting di dalam kalimat ini. Kita deklarasikan yaitu ada yang YG, yang lah juga adalah pada, kemudian tanda-tanda baca. Nah, kemudian ada list sentence seperti tadi di awal, itu merupakan array ya, jadi list. Kemudian perulangan lagi di sini kita masukin cleaning data. Jadi kata-kata yang cleaning data yang koma, titik itu dihilangin. Dan yang preprocessing juga dihilangin. Ini masuk ke dalam filtering, tahap filtering di sini ya. Kemudian from Sastrawi, streamer factory, import streamer factory. Ini merupakan library dari Sastrawi untuk fungsi stemming. Nah, kemudian sama kita melakukan perulangan lagi. Nah, kali ini yang kita stemming hasil dari kata-kata yang telah kita filter. Sehingga kata belajar menjadi ajar, kata processing karena bahasa Inggris tetap jadi processing. Kemudian lebih menjadi lebih, sederhana menjadi sederhana, tetap preprocessing dan menjadi processing. Data dan menjadi data karena itu tidak ada imbuhannya. Kemudian teks, kemudian juga teks, mining dan mining. Sehingga di sini kalian bisa dapat merhatikan bahwasanya belajar telah berubah menjadi ajar, menjadi kata dasarnya. Nah, kemudian di sini ada form sklearn feature extraction.text import count factorizer, tf-idf transformer. Di sini kita mengeload library untuk menghitung tf-idf atau pembuatan. Nah, kemudian kita deklarasikan fungsi count factorizer dalam CV. Kemudian cv.feed data clean itu ke term feed. Nah, di sini kita print learn term feed vocabulary itu adalah kita ngeprint dari jumlah panjang berapa kata yang terdapat pada dokumen kita. Kemudian kita coba print term vocabulary. Nah, di sini ajar itu 0, probability itu 4. Nah, ini maksudnya array. Jadi 0, 1, 2, 3 bukan jumlah katanya ya. Ini satu ini menandakan bahwasanya ajar itu berada di array ke 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian di sini term frekuensi adalah variabel dari fungsi term feed transform kalimat. Kemudian print term frekuensi. Kemudian term adalah fungsi dari term feed transform data clean. Kemudian tf-idf transformer merupakan variabel dari fungsi tf-idf transformer .feed term untuk menampung semua kata. Kemudian tf-idf adalah variabel dari fungsi tf-idf transformer .transform term frekuensi untuk menampung semua, tapi hanya yang ingin kita tampilkan term frekuensinya. Kemudian tf-idf. Nah, hasil yang di sini merupakan bobot dari kata yang ada di yang kita deklarasikan tadi. Oke. Mungkin itu saja praktikum kita pada pertemuan ini. Jika kalian memiliki pertanyaan,
Nah, kalian bisa tanya di grup masing-masing, di grup WA masing-masing, atau kalian bisa tanyakan secara personal kepada asisten yang bersangkutan. Oke, bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.